Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan membuat film pendek yang berjudul Say No to Pacaran. Perkenalkan, nama saya Rasya Alif sebagai penceramah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rizik sebagai pembaca cara menghindari zina. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurul sebagai pembaca kandungan. Perkenalkan, nama saya Ranisa Indah sebagai pembaca hikmah. Perkenalkan, nama saya Sobihatul Zahra Faroji sebagai pembaca Al-Quran dan Hadis. Perkenalkan, nama saya Raka Rizkia sebagai pembaca kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Yusri Reza sebagai penerjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudariku, di antara salah satu tujuan syariat Islam adalah menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan bagi setiap manusia. Adapun salah satu bentuknya adalah syariat penghargaan terhadap perbuatan zina. Adapun tema yang hendak kita suguhkan adalah salah satu pembahasan yang sangat penting untuk diangkat, yaitu saya ingin membahas tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32 dengan judul Say No to Pacaran. Sebagaimana kita ketahui, zina itu haram. Dalam Al-Quran, zina yang juga diharamkan dalam bentuk yang cukup jelas, bahkan bukan hanya zinanya saja yang diharamkan. Pacaran pun sama, itu adalah hal yang mendekati zina yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan zina. Saya ingin membahas tentang pacaran sesuai dengan tema kita. Say no to pacaran, katakan tidak untuk pacaran. Kenapa kalian pacaran? Apa kalian pikir dengan pacaran akan membuat kalian bahagia? Tidak, teman. Bagaimana mungkin kalian bahagia sedangkan larangan Allah Subhanahu wa taala kalian jalankan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah katakan di Al-Quran surat Al-Isra ayat 32? Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menegaskan bahwa kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Imam Sayyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia, dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Dampak yang akan menimpa di dunia ialah menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur. Dampak yang akan dijatuhkan di akhirat, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, hisab yang jelek atau banyak dosa, siksaan dari neraka. Hadis tentang larangan mendekati zina. Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhwanna bi imra'atin laisa ma'aha du mahramin minha fa inna thalithahuma syaitan. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi banyak dampak negatifnya kalau kita pacaran. Orang yang pacaran biasanya hanya memikirkan pacarnya hingga lupa segalanya. Orang tua, sahabat, bahkan tugas sekolah pun sering diabaikan. Dan itu fakta. Jadi banyak dampak buruknya khususnya bagi teman-teman akhwat. Mohon maaf, tapi data membuktikan bahwa banyak wanita yang sudah tidak suci lagi akibat pacaran. Coba kalian pikir bagaimana perasaan calon suami kalian kalau kalian sudah tak suci lagi. Jadi mohon maaf khususnya untuk wanita, jagalah kehormatanmu dengan tidak untuk pacaran. Nama saya Najib Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam zina. Dua saudaraku, apakah kau masih menganggap hal itu pacaran itu halal? Macam-macam zina itu terbagi menjadi 8. 1. Zina mata. Ketika seseorang menatap lawan jenis yang bukan mahram dengan perasaan senang. 2.
Nah, zina hati adalah zina ketika memikirkan seseorang dengan perasaan senang dan bahagia. 3. Zina ucapan. Ketika seseorang membicarakan lawan jenis yang bukan mahramnya yang diikuti dengan perasaan bahagia. 4. Zina tangan, yaitu yadin, adalah zina ketika dengan sengaja memegang tangan tubuh lawan jenis yang bukan mahram diikuti dengan perasaan senang. 5. Zina kaki adalah zina berjalan ke tempat-tempat maksiat. 6. Zina luar adalah zina yang diperbuat antar lawan jenis yang bukan mahram dengan melibatkan alat kelamin. 7. Zina mushad, yakni zina yang dilakukan yang telah menikah suami atau istri. 8. Zina gairu mushad, yaitu merupakan zina yang dilakukan oleh mereka yang belum nikah atau masih lajang. Sekian. Hikmah diharamkan zina. 1. Untuk menjaga kesucian masyarakat Islam. 2. Melindungi kehormatan kaum muslimin dan kesucian diri mereka. 3. Terhindari dari penyakit kelamin seperti HIV. 4. Terhindar dari kejahatan akibat melakukan perzinahan seperti pengguguran janin dan bunuh diri karena ingin menghindar dari rasa malu. 5. Mempertahankan kemuliaan kaum muslimin, menjaga kemuliaan nasab kaum muslimin dan kejernihan jiwa kaum muslimin. Bagaimana cara menghindari zina? 1. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahram. 2. Menjauhi semua tayangan atau bacaan yang mesum. 3. Tidak berakhwat atau berdua-duaan dengan yang bukan mahram. 4. Hindari lingkungan yang buruk. 5. Menjaga pergaulan yang sehat. 6. Batasi waktu keluar rumah. 7. Dekat dengan keluarga. 8. Menjaga kehormatan. 9. Hindari bercanda secara berlebihan pada lawan jenis. 10. Hindari perbicaraan yang menjurus ke arah seks. 11. Hindari mendengarkan musik yang membuat birahi memuncuk. 12. Meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. 13. Tidak menyentuh lawan jenis. 14. Bagi perempuan dan laki-laki, hendaknya menutup aurat masing-masing. 15. Memperbanyak zikir dan istighfar. 16. Meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan segala pemerintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kaum muslimin dari perbuatan zina. Agar kita bisa terhindar dari zina, kita harus senantiasa menjaga aurat kita dan mempertebal keimanan serta menambah wawasan kita tentang agama Islam. Karena hukumannya sangat berat baik di dunia ataupun di akhirat. Jika zina sudah merajalela, maka itu salah satu pertanda akan datangnya hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa kita. Amin. Cukup sekian film pendek yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaaf dan dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.